Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini kita mau ngomongin ada kasus yang lagi viral ini di Bandar Lampung antara karyawan dan perusahaan. Antara karyawan dan perusahaan, bukan antara Anyer dan Jakarta ya. Ini adalah perusahaan mall Kim Karang Indah Mall dengan karyawannya. Salah satunya Ajit Mahendra. Nah, beberapa waktu yang lalu sudah press conference si manajemennya, ada direktur legalnya kemarin, Pak Ican, sudah memberitakan soal klarifikasi soal asusila karyawannya, tapi karyawannya menuntut ijazah yang dia berhenti di tengah jalan, belum selesai kontrak artinya. Nah, yang mau saya bicarakan adalah soal kontrak antara perusahaan dengan karyawan. Ini yang selalu dilema. Akhirnya nahan ijazah. Seperti apa sih karyawan itu harusnya? Seperti apa juga perusahaan itu harusnya? Ini versi saya ya, belum tentu versi ini benar. Tapi ini saya kutip dari beberapa aturan ataupun undang-undang ya, bahwa harus bisa dilaksanakan dengan pola-pola seperti ini agar tidak terjadi tahan menahan ijazah. Oke? Kita coba ulas. Dari sisi karyawan, tentunya harus menjamin karyawan ini memang ingin bekerja. Tapi kebanyakan karyawan ini ingin cari uang, bukan ingin bekerja sebenarnya, ingin cari uang. Beda kalau orang ingin bekerja, pasti dia mendapatkan uang. Pasti orang bekerja pasti mendapatkan uang. Tapi kalau dia ingin cari uang, kerjanya males-malesan, ya nggak panjang. Pinginnya instan, pinginnya jadi pejabat, pinginnya kerja di perusahaan besar, padahal basicnya apa sih? Pengalamannya juga nggak ada. Ini juga kelemahan bagi karyawan ya. Hanya dapat uang, sudah kalau dapat uang kira-kira sekian, udah pulang kampung dia. Nani lagi. Jadi apa ya? Kerja itu hanya untuk jalan pintas saja, jadi bukan mencintai pekerjaannya. Jadi yang pertama menurut saya, karyawan itu harus cari kerja, bukan cari uang. Dampaknya pasti uang. Makin bagus kalian, pasti pimpinan akan makin mencintai kalian, menyayangi kalian. Yang kedua, kerja itu adalah sekolah, pendidikan gratis. Kalau kalian sekolah, pasti ngeluarin uang. Kalaupun pendidikannya, sekolahnya gratis, paling nggak ada beli ini, beli itulah. Ya kan? Artinya apa? Di perusahaan itu, kita bekerja itu, kita juga mencari pengalaman, mendapat hal yang baru, mendapat pendidikan bagaimana kerja dalam satu tim. Bukan kerja karena maunya kita. Kita berada di bawah kendali perusahaan. Itu yang kedua. Anda dapat bonus pendidikan gratis, malah dapat uang malahan ya. Kemudian yang ketiga, Anda dibuka wawasannya. Kalau Anda beruntung ataupun Anda kerjanya bagus, siapa tahu Anda diambil orang lain, diambil pimpinan lain, bahwa Anda layak menjadi manajer. Jadi ada peningkatan karir juga di situ, bukannya asal. Jadi tiga poin ini penting jadi bagi karyawan. Nah, kalau Anda tidak suka dengan perusahaannya, kontrak setahun, baru 3 bulan atau 4 bulan Anda, malah capek, ini gajinya cuma segini, keluar aja dari awal. Tapi jangan sudah keburu ditahan, Anda baru keluar. Jadi kalau siap ditahan ijazahnya, lakukan apa yang diperintahkan atau yang sudah disepakati. Jadi jangan, kalau kita sudah sepakat dengan ijazah ditahan, kita cuma cari olahan, lapor sana lapor sini, yang akhirnya sekarang
lagi tren ini Pak Wamen ini, siapa namanya agak susah ini, Ebenezer ini, Pak Nul ini, Wamen yang wah lebih tampil dari menterinya kemana-mana nyari. Betul dia mau untuk ijazah itu ada betulnya, tapi juga nggak seluruhnya betul, tentunya ada pola-pola lain ya. Itu tadi yang soal karyawan. Nah perlu juga karyawan kalau sudah di perusahaan itu tanya BPJS ketenaga kerjaannya itu dulu, ada nggak BPJS ketenaga kerjaan, karena perusahaan harusnya ada BPJS ketenaga kerjaan kalau kecelakaan, kalau sakit ya. Tapi tentunya ini disepakati dari awal. Kalau nggak ada terus Anda sepakat kemudian Anda ngolah, itu salah. Jadi sepakat dulu, kalau nggak sepakat ya sudah, nggak usah kerja di situ. Itu paling penting, jangan kita ngolah, kasihan juga perusahaannya, karena perusahaan ini mungkin ya, menurut saya banyak perusahaan-perusahaan juga yang benar itu nguncinya di ijazah, karena baru 3 bulan 6 bulan kerja sudah berhenti, sementara dia sudah mengeluarkan uang pendidikan, rugi dia sudah keluar. Jadi orang ini asal kerja dapat uang sedikit, pulang kampung beli tanah atau buat warung gitu kan, udah dia jadi benar-benar bukan mau kerja, mau cari uang. Kemudian dari sisi perusahaan juga harus benar ngerekrutmennya ya. Kalau nggak dapat orang yang benar-benar secara psikolog sudah dites, wawancara, tes masuk segala macamnya, masih banyak kekurangannya, ya nggak usah diterima lah orang-orang kayak gitu. Untuk apa? Nah terus tes kemampuannya kurang, cari lagi. Jadi jangan serta-merta juga. Nahan ijazah ini salah, di aturannya salah. Itu sudah ada dari Dinas Ketenagakerjaan sudah menyatakan itu. Tapi undang-undangnya saya belum ketemu bahwa itu salah. Terus juga ijazah ini kan milik pribadi ya. Bukan jaminan kayak rumah ataupun kayak mobil ataupun kayak benda-benda mati lainnya lah. Jadi ijazah ini adalah hak pribadi, jadi nggak bisa itu jadi jaminan untuk sesuatu, nggak bisa gitu. Nah buatlah perjanjian kerjasama, PKS-nya itu yang benar gitu. Harus ada penalti, betul, ada penalti, sanksi. Nah gimana jaminan penaltinya? Mungkin dengan gajinya nggak diterima full, kesepakatan juga. Kalau dia itu wan prestasi, itu bisa ditahan, bisa bayar penaltinya. Sepakati dulu penaltinya, karena orang kontrak itu kan kalau putus di tengah jalan, kalau perusahaan putus di tengah jalan, perusahaan harus membayar penuh kalau dia 1 tahun. Begitu juga karyawan, kalau dia putus di tengah jalan, dia juga harus ganti rugi. Nah, jadi jelas. Nah tapi ada kelemahan memang di perusahaan ini, kalau orangnya kabur, dia nggak ada jaminan ditahan, ya kan susah nyarinya juga. Nah itu jadi karyawan ini juga harus juga melihat hal yang positif gitu. Nah sekarang banyak juga kan, karena ada yang di mana ya, di Jawa Barat itu ya, yang demo, perusahaannya dari Cina kalau 1.000 berapa orang demo nuntut ini nuntut itu, akhirnya perusahaannya bilang tutup aja, saya mau pulang kampung. Nah kasihan si ininya, si karyawannya ini, akhirnya mereka nyerah, nggak berani, nggak kerja ya kan. Nah tapi perusahaannya kan berhitung, untuk apa dia buat perusahaan di Indonesia kalau seringnya demo, karyawan nuntut terus, akhirnya kita nggak kompetitif. Kenapa nggak kompetitif? Buktinya singkong kita saja kalah dengan singkong Vietnam ya kan. Buktinya ada yang import dari Vietnam sana, tapioka kan lebih murah. Artinya kalau dia lebih murah, kenapa kita lebih mahal produksinya? Kan banyak yang harus dibenahi. Jadi begitu, perusahaan juga harus punya perjanjian kerjasama yang jelas dan tidak melanggar hukum tentunya, dan mencari kawan-kawan yang benar. Di mana letak pemerintah? Pemerintah menjembatani. Di Snaker ini harusnya proaktif ke perusahaan-perusahaan itu, bukan cardu, bukan carcuan, bukan. Kesana proaktif, bagaimana karyawannya, apakah ada komplain atau apa,
yang benar. Jangan kalau di belakang layar nih katanya ke perusahaan itu cuma carcu. Dibimbinglah ini. Jangan sampai ada pelanggaran HAM, atau jangan sampai kerja berlebihan tidak dibayar. Kerja berlebihan atau lembur harus dibayar. Juga berlebihan juga nggak bisa full juga, karena kerja pasti nggak maksimal. Kalau orang udah bisa 18 jam kerja itu kan udah nggak bener dia. Atau 12, 14 itu kan sudah capek dia, kalau sampai tengah malam tuh kerjanya pasti kurang maksimal. Nah, pemerintah tadi melalui Disnaker juga harus proaktif, bukan nunggu kasus akhirnya kesel-kesel si perusahaan ini udah minggat dia. Nah, minggat berapa yang rugi? Karyawannya rugi, pajak nggak dapet, ya kan? Orang takut berinvestasi. Jadi pemerintah harus melindungi. Ada baiknya memang ada loker, buka aplikasi loker yang dibuat oleh pemerintah, tapi independen. Jangan pula di situ pemerintah jadi calok pula, jangan pula. Tadi informasi cari karyawan tuh jelas. Nah, orang-orang yang sudah nggak jelas ini, nanti kan ada datanya. Kalau dia kerja lagi di sini di tempat perusahaan lain, tapi dia ada data di sini, nggak usah diterima lagi. Karena kasihan si perusahaannya akan buat masalah. Jadi kira-kira begitu. Ini speak up versi saya ya soal karyawan, perusahaan, dan pemerintah harus saling membangun, berkolaborasi, kata kerennya, supaya nyaman investasi, terutama di Lampung. Nah, Karang Indah Mall itu kan dari Palembang, itu sudah bagus lah dia mau investasi di sini, karena Lotus itu sepi. Nah, kalau dia mau investasi di sini, mbok ya kita dukung. Nah, si perusahaannya juga mau menerima kritikan, pemerintahnya juga turun yang benar juga, jangan carcu. Kira-kira begitu speak up saya tentang antara karyawan dan perusahaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.